Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari Polres Gianyar melaksanakan press conference dalam rangka pengungkapan kasus selama operasi pekat yang dimulai dari tanggal 10 sampai 25 Agustus, sekitar kurang lebih 16 hari. Jadi dari operasi pekat selama 16 hari, kami dari Polres Gianyar berhasil mengungkap kasus 10 kasus. Yang pertama kasus curanmor, 1 kasus, pencurian dengan pemberatan 1 kasus, perjudian 1 kasus, prostitusi 1 kasus, dan TPPO 2, serta narkoba 4. Jadi ini 10 kasus ini tersangkanya berjumlah 14 orang, dan ini berjenis kelamin laki-laki semua. Adapun modus dari beberapa kasus, contohnya curanmor ini, tersangka melaksanakan aksinya karena melihat ada kunci nyantol. Ini kami menghimbau kepada masyarakat seluruh Kabupaten Gianyar untuk motor tolong diparkir dan diamankan bila perlu menggunakan kunci ganda, karena tidak menurut kemungkinan ini kunci nyantol aja mungkin ditinggal sebentar bisa dibawa kabur oleh pelaku. Tadinya mungkin tidak punya niat, karena ada kesempatan sehingga muncul akhirnya dari pelaku untuk melakukan pencurian ini. Jadi ini curanmor bukan mengambil dari rumah, karena di parkiran ada kunci nyantol, dia membawa motor ini. Terus untuk curat, ini di Jalan Padma, Labatu. Nah, ini mengambil barang tanpa izin pemiliknya di kamar. Jadi ini di daerah Belah Batu, sempat sudah langsung diamankan oleh unit 1 Reskrim. Berkat kecepatan datang ke TKP langsung menangkap tersangka. Untuk narkoba ini, kasus ini rata-rata modusnya mengambil tempelan antara, dan ada juga yang digunakan sendiri, dikonsumsi sendiri. Ini rata-rata juga bukan orang Bali. Di sini kalau wilayah Gianyar, Astungkare, masyarakat Gianyar tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini. Ini rata-rata dari Banyuwangi, di mana ekstasi yang kita amankan dari 2 orang pelaku yang dari luar Bali, ekstasi yang berjumlah 249 butir dan sabu 268,80 gram. Ini semua masih dalam proses penyidikan. Mudah-mudahan berkas cepat dikirim ke kejaksaan. Untuk perjudian, judi online. Ini adalah judi online, di mana TKP-nya di kota Kecamatan Gianyar, dan ini perjudian jenis togel tapi online. Ini berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Gianyar karena melanggar pasal 303 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ini tersangka hanya 1 orang, mungkin langsung sebagai bandar. Pemilik websitenya juga tidak berada di Bali ataupun di Indonesia. Ini jaringan yang memang masih dalam tahap penyelidikan kembali. Yang sudah diamankan adalah 1 orang yang langsung sebagai pengepul di wilayah Gianyar. Terus untuk prostitusi ini, TKP-nya di warung-warung Remang Jalan Bypass di Bimandre, tepatnya di Desa Syut. Nah, ini juga
berkedok warung makan. Ini berkat kejelian dari Satreskrim kami, warung remang-remang ini ternyata menyediakan wanita penghibur di sini. Jadi untuk sementara pelaku diamankan, kita untuk wajib lapor, namun berkas dan kasus tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan nanti. Terus yang ini kasus TPPO, di mana dari Satreskrim mengamankan tersangka ini dan TKP-nya di wilayah Bitre, Kecamatan Gianyar, dan di bypass Bimantri, Jalan Desa Medahan. Nah, ini mempekerjakan anak di bawah umur sebagai LC atau Ladies Companion tanpa memastikan identitas anak di bawah umur ini. Jadi kita berhasil mengamankan. Mungkin itu saja dari kami. Selama operasi pekat 16 hari ini mendapatkan 10 kasus dan 14 tersangka. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Gianyar, terutama anak-anak muda, jangan sampai tergoda oleh penyalahgunaan narkoba ini. Kepada Bapak Ibu yang punya anak muda, tolong benar-benar dijaga dan diawasi. Mengingat kejahatan penyalahgunaan narkoba ini tidak memandang umur, tapi selamatkan anak-anak dari narkoba. Terus kami juga menghimbau dengan banyaknya kriminalitas, terutama curanmor, tapi sementara di Gianyar bisa kita tangkap langsung pelakunya, namun lebih bagus kalau kita dari sisi preventif dan preventifnya menghimbau kepada masyarakat, tolong dengan situasi saat ini mungkin banyak odalan, terus banyak tempat objek wisata yang parkirannya di luar, sehingga ini memberikan kesempatan kepada para pelaku. Jadi kami memohon kepada warga masyarakat Kabupaten Gianyar, kalau parkir tolong yakinkan benar-benar aman dalam kondisi tidak bisa atau sulit untuk dilakukan pencurian. Karena ini curanmor paling gampang, terutama motor-motor metik yang ringan, yang gampang dijual di pasaran oleh para pelaku ini. Jadi sekali lagi kami mohon amankan barang terutama kendaraan ini dan barang lainnya, mengingat para pelaku kita tidak tahu dari mana. Lebih baik kita waspada, hati-hati, dan meningkatkan sistem pengamanan lingkungan melalui siskamling ataupun yang lainnya. Itu saja dari kami. Semoga wilayah Kabupaten Gianyar tetap kondusif dan kriminalitas dapat kami lakukan upaya-upaya preventif sehingga masyarakat Kabupaten Gianyar terlayani maupun terlindungi dengan adanya upaya-upaya kami ini. Baik, terima kasih. Kami Hari Paramasanti. Om Santi Sansaya. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan saksinya. Memang selaku anak ini menyatakan bahwa mereka bekerja karena kondisi keuangan, karena terpepet keadaan. Tetapi tidak dibenarkan dengan alasan apapun mempekerjakan anak di bawah umur. Berapa korbannya? Berapa orang? 5 orang. Jadi dalam hal ini TPPO itu bukan hanya pengiriman pekerja ke luar negeri, TKI ilegal, tetapi kami ingatkan juga mempekerjakan anak di bawah umur itu juga salah satu tindak pidana perdagangan orang. Ya, eksploitasi anak itu adalah salah satu tindak pidana perdagangan orang. Lalu juga mohon maaf, depeng di jalan. Apabila menggunakan anak di bawah umur untuk menarik simpati orang-orang, itu kami kategorikan juga sebagai TPPO. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Rencana diedarkan di mana? Rencana menurut keterangan dari kedua tersangka akan diedarkan di daerah Denpasar. Kemudian dia memilih di Gianyar, ini TKP-nya kenapa? Karena mereka merasa di Gianyar ini tempat yang aman untuk menjadikan gudang narkoba,
Jadi mereka pun tidak menyangka bakal diamankan oleh anggota Satres Narkoba Gianyar. Orang luar, orang Banyuwangi. Tepatnya wilayahnya Banyuwangi Genteng. Ya. kalau TKP-nya di Gianyar. Ya, TKP di Gianyar itu di wilayah Jalan Ken Arok, dekat Polres Gianyar. Ya. Barang kirimannya Jadi barang kiriman ini mereka dapat dari Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi nyebrang ke Bali. Setelah itu mereka menyediakan pos atau gudang di daerah Ken Arok dekat Polres Gianyar. Berarti gudang transit kan atau langsung diambil di sana? Dari Banyuwangi langsung dibawa ke Gianyar. Udah nanti para pembeli itu langsung ambil di gudang. Enggak, jadi nanti bandarnya komunikasi dengan pasiennya. Setelah itu bandar tersebut bakal menghubungi mereka untuk menempel di wilayah Denpasar.